Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta AIZQA Universitas Andalas. Saya Ria Febrina, dosen jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas, akan mempresentasikan penelitian saya mengenai efektivitas peningkatan kemampuan bahasa Indonesia mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas melalui metode bermain kartu bahasa. Riset ini merupakan kajian saya bersama Bapak Dr. Andes M. Yusuf, M.Hum dalam mata kuliah Penyuntingan 1. Mata kuliah Penyuntingan 1 merupakan mata kuliah yang mempraktikkan kemampuan bahasa Indonesia mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas dalam menyunting sebuah naskah. Namun, kemahiran mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas dalam menyunting belum mencapai tujuan pembelajaran. Meskipun sudah dipelajari di dalam mata kuliah, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas belum mampu mencapai peringkat yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia, yaitu mereka seharusnya mampu berada pada peringkat unggul. Dari riset yang pernah dilakukan oleh Febrina dan juga Wahyuni tahun 2018, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas rata-rata berada pada peringkat madya. Peringkat madya diperuntukkan oleh siswa tingkat SLTA. Mereka mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis, namun mereka mengalami kendala dalam hal keprofesian. Sementara itu, lulusan Sastra Indonesia Universitas Andalas setamat dari program studi ini diharapkan mampu mencapai atau memiliki kemampuan menyunting sebagai sebuah profesi setamat dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas. Kami sebagai dosen mata kuliah pun melakukan tes kepada mahasiswa. Dari tes yang dilakukan, sebanyak 33% mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas baru dikatakan layak menyunting. Sementara itu, 67% mahasiswa belum dapat dikatakan layak menyunting. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa jurusan Sastra Indonesia dalam menyunting sebuah naskah masih sangat rendah. Padahal mahasiswa yang mengambil mata kuliah penyuntingan merupakan mahasiswa yang berada pada semester 6 atau mahasiswa yang sudah mempersiapkan diri untuk membuat proposal penelitian. Dengan demikian, kemampuan mahasiswa jurusan Sastra Indonesia dalam menyunting layak ditinjau kembali. Sebagai dosen mata kuliah penyuntingan, kami pun menyiapkan metode belajar yang representatif agar mahasiswa dapat memahami kaidah penyuntingan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2015, yaitu mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan juga dapat menggunakan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini seiring sejalan dengan tujuan pembelajaran mata kuliah penyuntingan, yaitu pertama, memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hal ihwal penyuntingan, mampu menyunting naskah secara memadai dengan pola pada aturan universal atau selingkung, serta bersikap positif terhadap profesi penyunting dan prospek penyuntingan di Indonesia. Selama ini mata kuliah penyuntingan dilakukan dengan sistem pembelajaran TCL, namun pada tahun 2018 dilakukan inovasi pembelajaran dengan cara menerapkan sistem pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Mahasiswa diharapkan banyak melakukan praktik penyuntingan pada berbagai naskah berbahasa Indonesia. Di dalam kelas, mereka melakukan latihan-latihan menyunting yang didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah. Sistem ini ternyata juga tidak mampu meningkatkan kemahiran mahasiswa jurusan Sastra Indonesia dalam menyunting naskah berdasarkan kaidah yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, pada semester genap tahun 2019-2020, dirancang metode pembelajaran yang baru untuk mata kuliah penyuntingan, yaitu metode bermain kartu bahasa. Bermain mempunyai peranan langsung untuk meningkatkan kognisi seseorang. Bermain merupakan cara berpikir dalam memecahkan sebuah masalah. Mengapa demikian? Dvoretsky menyatakan, bermain memiliki pengaruh positif karena dapat menghasilkan kegiatan yang menyenangkan dan membahagiakan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang berat pun terasa menyenangkan bagi pembelajar. Khususnya dalam mata kuliah ini, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas yang mengambil mata kuliah penyuntingan.
Metode bermain yang digunakan pada mata kuliah ini ialah metode bermain kartu bahasa. Metode bermain kartu bahasa atau flashcard dikenalkan oleh seorang dokter ahli bedah otak dari Philadelphia. Pada media kartu bahasa, kartu diisi dengan kata-kata atau gambar yang mampu meningkatkan ingatan pembelajar untuk memahami materi pembelajaran. Gagasan geledoman ini dikreasikan pada kartu bahasa yang disiapkan dalam mata kuliah penyuntingan 1 ini. Pada kartu bahasa dimuat kaidah bahasa Indonesia yang disertai dengan contoh-contoh sederhana yang mudah diingat oleh mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas. Di antara konsep kaidah yang ditetapkan ialah tentang penulisan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan juga penulisan unsur serapan. Lebih dari 100 kaidah harus dipahami mahasiswa terkait bagaimana cara menulis huruf kapital. Tak hanya itu, mahasiswa juga harus tahu bagaimana cara penggunaan tanda baca yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bagaimana penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda elipsis, dan tanda lainnya. Serta pengaruh bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia juga mengharuskan mahasiswa mengetahui bagaimana cara menuliskan unsur serapan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan banyaknya kaidah yang harus mereka pahami, jika diarahkan dengan praktik saja tidak menyebabkan mereka mampu memahami satu persatu kaidah tersebut. Mereka akan bermain menggunakan kartu bahasa, namun pada tiap-tiap kartu tersebut dimasukkan atau dituliskan kaidah bahasa Indonesia satu persatu yang memuat definisi, pengertian, serta contoh. Lalu mereka juga akan menyiapkan satu pertanyaan sederhana yang harus dijawab ketika mendapatkan kartu tersebut dalam bermain. Metode bermain yang digunakan pun juga bervariasi. Mereka bisa memilih apa saja metode bermain kartu yang ada selama ini, seperti metode bermain kartu remi, bermain monopoli, atau metode bermain yang mereka siapkan secara berkelompok. Selama pelaksanaan metode bermain ini, dosen mata kuliah mendampingi mereka. Ketika mereka mengambil satu kartu dan menjawab pertanyaan dari kartu tersebut dan ternyata jawaban mereka salah, maka dosen akan membenarkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada. Ketika mereka mampu menjawab pertanyaan dengan benar, dosen membiarkan mahasiswa bermain sampai akhir. Bagaimana cara menerapkan metode bermain kartu bahasa ini? Mahasiswa diminta membentuk kelompok yang terdiri atas 6-10 orang. Lalu mereka diminta membuat 154 kartu bahasa yang memuat 154 kaidah dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah itu, mereka menyiapkan kartu bahasa dan juga alat untuk bermain kartu tersebut. Di antara jenis permainan yang mereka pilih ialah ludo, ular tangga, turemi, uno, atau juga permainan yang dirancang sendiri berdasarkan kesepakatan dalam kelompok. Masing-masing mahasiswa dalam kelompok akan menjadi pesaing. Mereka akan diminta menjawab kartu-kartu yang ada tersebut, lalu teman mereka menilai. Jika salah seorang anggota benar menjawab pertanyaan, maka mereka diberi poin atau diberi hadiah sederhana. Namun jika peserta menjawab dengan salah, maka mereka juga mendapat pengurangan poin. Peserta pada akhir permainan yang mampu menjawab dengan benar, yang memiliki nilai tinggi, akan memberikan hadiah yang telah disiapkan anggota kelompok tersebut. Di samping itu, dosen pengampu juga memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang mampu menjawab benar banyak kaidah bahasa Indonesia yang disajikan dalam bermain kartu bahasa. Salah satu apresiasi yang diberikan ialah adanya penambahan nilai pada tugas atau kuis atau kegiatan yang mereka lakukan. Pada tes yang dilakukan, rata-rata mahasiswa mendapatkan peringkat semenjana. Peringkat semenjana setara dengan peringkat SMP. Peningkatan kemampuan bahasa Indonesia dapat dilihat pada salah seorang yang sudah melakukan metode bermain kartu bahasa. Kami memberikan contoh pada mahasiswa dengan nama Yuri Leo Saputra. Sebelum dia melaksanakan metode bermain kartu bahasa melalui laman ukbi.info yang digunakan untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia yang dia miliki, hasilnya menunjukkan bahwa Yuri berada pada tahap semenjana. Tahap semenjana ini ditujukan untuk siswa setingkat SMP. Artinya dia mampu menggunakan komunikasi berbahasa Indonesia tetapi mengalami kendala dalam berkomunikasi, terutama untuk keprofesian atau hal-hal yang bersifat kompleks. Namun, setelah Yuri Leo Saputra mengikuti metode bermain kartu bahasa, pada ujian tengah semester, dia mengalami peningkatan yang bagus. Dari lembar ujian tengah semester yang ditulis oleh Yuri, dia mampu mencapai nilai 82 atau nilai A.
Hal ini menunjukkan bahwa metode bermain kartu bahasa dapat membantu meningkatkan mahasiswa memahami kaidah demi kaidah yang terdapat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di samping itu, dilakukan tolok ukur tambahan untuk menguji kemahiran bahasa Indonesia mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, yaitu kami menyiapkan satu akun Instagram yang dinamakan dengan Sunting Kata. Setiap mahasiswa diminta mengunggah 5 buah gambar yang memuat kaidah bahasa Indonesia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuri Leo Saputra mampu membuat gambar yang memuat kaidah yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melalui 3 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa metode bermain kartu bahasa efektif untuk membantu mahasiswa jurusan Sastra Indonesia dalam memahami kaidah bahasa Indonesia, khususnya dalam menyunting naskah. Mereka dapat memahami Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia secara menyenangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode bermain kartu bahasa dapat membantu mahasiswa dalam menyunting naskah, khususnya dalam memahami kaidah pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah penelitian kami mengenai tindakan kelas dalam mata kuliah penyuntingan. Saya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.